Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia pembelajaran interaktif dapat dikembangkan dalam berbagai jenis. Alesi dan Trolip mengklasifikasikannya ke dalam 4 jenis multimedia, yakni jenis multimedia tutorial, multimedia drill, multimedia simulation, dan jenis multimedia educational game. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jenis multimedia drill. Pada program pembelajaran berbasis latihan ini memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan program tutorial. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana multimedia drills ini dapat membantu pengguna dalam menguasai suatu konsep atau keterampilan melalui latihan yang berulang-ulang. Multimedia drills ini dirancang untuk memberikan latihan kepada pengguna hingga mereka dapat menguasai materi dengan baik. Berbeda dengan program tutorial yang hanya memberikan informasi, drills ini fokus pada pemberian latihan. Nah, berikut adalah komponen-komponen utama dari program multimedia pembelajaran berbasis latihan. Yang pertama adalah the introduction of a drill. Jadi bagian pendahuluan program yang menampilkan daftar item latihan yang dapat dipilih oleh pengguna. Tampilannya harus dapat mendemonstrasikan konten latihan yang akan dipelajari serta memberikan review cepat sebelum mereka memulai latihan. Yang kedua adalah item karakteristik, yakni item dalam program latihan dapat berupa pilihan ganda atau mungkin melengkapi kalimat atau jawaban singkat. Setiap item memberikan penilaian apakah jawaban benar atau salah. Jika jawaban salah, pengguna harus mengulang sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat kesulitan item diantaranya yang pertama, buat level kesulitan yang konstan. Yang kedua, naikkan level kesulitan berdasarkan performa pengguna. Yang ketiga adalah kelompokan item berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang ketiga, item selection procedure. Terdapat dua cara dalam prosedur pemilihan item atau pertanyaan, yakni organized by random item, dipilih secara acak, atau yang kedua, organized by learner performance, dipilih berdasarkan kinerja pengguna sebelumnya. Nah, pada tipe organized by random item, pertanyaan diorganisasikan secara acak, sehingga pengguna atau peserta didik dapat memulai pembelajaran latihan ini dari mana saja. Sedangkan pada tipe organized by learner performance, di sini pertanyaan diorganisasikan dan ditentukan berdasarkan pada kinerja pengguna dalam menjawab item-item atau pertanyaan sebelumnya. Yang keempat adalah feedback. Feedback diberikan setiap akhir latihan. Ini berfungsi untuk menjelaskan kesalahan pengguna dan juga memberikan koreksi sebelum mereka melanjutkan pelatihan yang berikutnya. Nah, feedback ini membantu pengguna dalam memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Yang kelima adalah item grouping procedure. Bagaimana mengelompokkan item atau pertanyaan dalam sebuah sesi latihan yang baik. Jadi sesi latihan idealnya ini berkisar sekitar 15 menit atau kurang untuk menghindari kebosanan. Jadi materi latihan yang banyak dapat dibagi menjadi sub-sub materi sehingga lebih mudah dipahami. Keenam adalah motivating the learner. Jadi program latihan harus cenderung memiliki kualitas untuk memotivasi yang rendah karena sifatnya yang berulang. Beberapa cara untuk meningkatkan motivasi pengguna diantaranya adalah yang pertama, berikan kompetisi atau pembelajaran berkelompok atau variasikan tampilan atau mungkin buat skor dan berikan games. Yang ketujuh, data storage program latihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengguna melalui latihan. Oleh karena itu penting untuk menyimpan data kemajuan pengguna dalam sistem. Program harus mampu menyimpan data terkait kemajuan dan latihan-latihan yang sudah dikerjakan. Demikianlah penjelasan tentang jenis multimedia drill atau latihan ini. Pemahaman akan konsep dan komponen dalam program drill ini akan membantu kita dalam merancang multimedia drill yang tentunya lebih efektif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.